Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memelihara kita sehingga kita boleh ada sampai dengan detik hari ini. Dan sebagai warga Kota Ambon tentu kita sangat berbahagia dan berbangga di mana Tuhan boleh anugerahkan setahun usia lagi bagi kota kita menjadi 449. Artinya kita ada di kota ini dan tentu doa kita sangat perlu bagi kota ini. Dan hari ini kita akan bersama baca firman Tuhan dalam kitab Yeremia 29. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Sekali lagi Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan mulai baca ayat yang pertama. Dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Kita baca bersama ya. Semua sudah dapat kan? Baik, kita mulai baca ayat yang pertama. Yeremia 29 mulai ayat yang pertama 2-3. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cukup kita sampai baca di situ. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini mengajarkan kepada kita berbagai hal sebenarnya. Tapi dalam konteks hari ulang tahun Kota Ambon ini, saya ingin bicara tentang upayakanlah kesejahteraan kotamu. Tentu kita semua sepakat untuk mengatakan bahwa kesejahteraan kota adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Saya baca dalam satu kata bijak yang mengatakan begini,
Kesejahteraan kota bukan ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh seberapa baik warganya merawat satu sama lain dan lingkungannya. Satu lagi yang dikatakan begini, kesejahteraan kota tercipta ketika setiap warganya bersatu, peduli dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. Kota yang makmur adalah cerminan dari hati yang peduli dan tindakan yang nyata. Saya suka baca John F. Kennedy berkata begini, kemajuan manusia tidak bersandar pada satu individu, tetapi pada kesediaan semua orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Saya tentu yakin dan kita semua sebagai warga kota yakin dan dalam setiap doa-doa kita agar supaya kota ini diberkati Tuhan. Kita semua sepakat untuk mengatakan adalah bahwa supaya di tanah di mana kita berdiri menjadi sebuah tanah yang diberkati Tuhan. Tetapi tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena dibutuhkan kontribusi setiap kita. Dalam hari ulang tahun Kota Ambon sebelumnya saya pernah sampaikan salah satu contoh kontribusi kita bagi kota adalah bagaimana mengelola sampah. Kadangkala saudaraku dalam perjalanan kita dengan kendaraan tiba-tiba ada orang yang di atas mobil angkot. Mereka melemparkan sampah dari jendela mobil. Sampai itu kadangkala botol aqua, gelas aqua, kertas-kertas dilempar dari dalam mobil saudara. Dan kadangkala kita yang di belakang kaget juga, apa yang dilempar? Saya harap kita selaku anak-anak Tuhan jangan melakukan hal yang demikian. Makanya kadang kalau kita ke kota, ada sampah kita harus bisa buang di tempat sampah. Karena kalau tidak ada sampah kita harus coba selipkan sedikit sampah. Kalau yang bersih kita taruh dulu di saku. Di tempat sampah kita buang sampah. Kecuali kulit mangga. Perlu saudara dengan tas, kresek, lalu kemudian amankan di tempat sampah. Tidak mungkin saudara masuk ke dalam saku kan. Tapi ini contoh-contoh praktis bagaimana kontribusi bagi kota saudara. Mungkin kita mengatakan apakah hanya sebatas terlalu banyak. Tapi ini contoh kecil yang ingin saya sampaikan. Agar supaya kota ini kalau kita jalan di tempat-tempat pembuangan sampah di kota ini saja. Kalau mobil truk terlambat mengangkat sampah-sampah sudah berserakan kemana-mana. Dan saya harap ini satu bagian dari contoh bagaimana kesadaran kita membangun kota. Nah, surat yang dikirim Yeremia dari Yerusalem kepada orang-orang Israel yang kemudian dibuang ke Babel. Pembuangan ke Babel beberapa tahap. Dan surat ini dikirimkan oleh Yeremia sebagai satu surat yang kemudian disampaikan kepada tahap pertama pembuangan orang-orang Israel ke Babel. Pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan Yeremia rupanya menuliskan surat pesan ini mungkinkah 1 atau 2 tahun setelah mereka dibawa ke Babel. Dampak dari ketidaktaatan orang-orang Israel. Dampak dari pemberontakan mereka kepada Allah. Sehingga membuat mereka harus dibawa ke Babel. Dan tentu ini tidak menyenangkan. Karena ketika mereka berdiam di tanah perjanjian. Tanah di mana itu menjadi warisan. Lalu kemudian mereka harus dipaksa untuk diungsikan ke Babel. Maka saya percaya ini menjadi sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Tapi dampak dari dosa membuat mereka harus dibuang ke Babel. Tapi kemudian dalam surat ini mengandung beberapa pesan penting. Kalau saya mau coba untuk menguraikannya di sana mengandung perintah. Di sana juga mengandung janji. Di sana juga mengandung berkat, tetapi juga ada hukuman di sana. Sehingga dengan demikian maka perintah
yang kemudian Yeremia sampaikan kepada orang-orang penting, yang karena mereka dalam tahap pertama ini mereka dibawa orang-orang penting semua. Bahkan para tukang dan orang-orang pintar semua dibawa. Artinya yang ditinggalkan orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang kemudian dikatakan ya mereka tidak terlalu berkontribusi bagi kota. Raja Babel membawa orang-orang penting ini. Dan perintah oleh Tuhan lewat Nabi Yeremia. Mengatakan agar supaya mereka harus hidup secara normal. Mereka harus membangun rumah. Mereka menikah dan mengusahakan supaya kesejahteraan kota atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Jadi Yeremia menyampaikan pesan oleh Tuhan supaya jangan sampai mereka berpikir karena mereka ada di Babel, ya mereka tidak mau melakukan hal-hal yang baik bagi Babel. Tapi Tuhan menyampaikan pesan kepada Yeremia. Menuliskan surat kepada orang-orang buangan. Supaya mereka menjalani kehidupan normal. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-10. Itu menjelaskan buat kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi ini menarik, kemudian disampaikan pesan agar supaya mereka menjalani kehidupan normal. Kadangkala pembuangan orang-orang Israel ke Babel, kadang orang mengaplikasikannya dengan mengatakan sama seperti kita yang adalah orang-orang percaya di dunia ini. Kita seperti orang yang ada di tempat perantauan. Tanah di mana ini bukan milik kekal kita. Tapi bagaimana kita berkontribusi di sana. Tanah ini adalah tanah di mana kita menumpang. Karena Alkitab juga mengatakan kewargaan negara kita bukan dari bumi ini. Amin. Tapi kita punya satu kewargaan negara yang disebut warga kerajaan sorga. Dan untuk ini kita tidak bisa dapat mengatakan bahwa karena kita di dunia ini, maka kita akan hidup sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, tradisi, kebiasaan yang dibangun dunia. Tuhan mengatakan kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang dibuang ke Babel, mereka harus menjalaninya kehidupan normal. Tetapi mereka harus sadar bahwa mereka dibawa ke Babel dengan maksud agar supaya oleh kehidupan mereka dapat mampu menjadi berkat di sana, mampu mensejahterakan kota di mana mereka ada. Jadi bukan menjadi batu sandungan bagi Babel, bukan menjadi alat merusak keadaan di Babel, tapi justru mereka harus menjadi berkat di sana. Dan karena itu penting bagi saya dan saudara untuk saya sampaikan bahwa kita yang hidup di dunia harus bisa terus menjadi berkat, dan bahkan kita yang hidup di kota ini harus bisa terus belajar berusaha menjadi berkat. Karena kalau kita tidak menjadi berkat berarti kita tidak mewujudkan rencana Tuhan. Tuhan tempatkan kita di sini. Karena setiap kita ini ada di dalam rencana Tuhan. 70 tahun kemudian baru Tuhan akan pulihkan mereka. Dan selama itu mereka harus menjalani kehidupan normal. Yang kedua yang menarik untuk saya sampaikan bahwa perintah yang kedua adalah bahwa orang-orang Israel mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Karena nabi-nabi palsu mereka bernubuat bahwa pembuangan ke Babel pemulihannya bukan 70 tahun. Mereka mengatakan bahwa akan lebih cepat dari 70 tahun.
Tapi firman Allah sudah jelas bahwa pemulihan akan terjadi 70 tahun kemudian. Tapi nabi palsu mengatakan bahwa tidak mungkin. Pemulihan akan lebih cepat, tidak sampai 70 tahun. Tapi Yeremia mengingatkan kembali, jangan dengarkan mereka. Karena pemulihan akan terjadi atau mereka dikembalikan lagi ke tanah leluhur setelah 70 tahun. Dan perintah Tuhan lewat Nabi Yeremia, jangan dengarkan mereka. Dan ini juga baik saya kembali mengingatkan. Di era modern ini, jangan pernah lupa bahwa pengajaran palsu sedang terus merajalela. Selama pengajaran itu bertentangan dengan firman Allah, jangan dengarkan mereka. Kalaupun dengar, jangan lakukan. Apakah saudara harus menghentikannya? Tidak mungkin. Karena penyesatan akan terus juga terjadi. Artinya kalau ada penyesatan berarti ada pengajar sesat, ada pengajar palsu. Karena itu kita selaku orang yang percaya, kita harus bisa memfilter setiap berita-berita yang orang mengatakan itu firman Allah, tetapi saudara harus memfilter dengan firman Allah. Semalam saya sampaikan firman Allah dijawab dengan firman Allah. Firman Allah tidak bisa dijawab dengan logika. Firman Allah dijawab dengan firman Allah. Dan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu sedang terus merajalela. Dan ternyata bahwa bukan hanya pada zaman kuno, pengajar dan guru beserta nabi-nabi palsu itu sudah ada. Tapi juga terus berjalan sampai dengan hari ini. Sehingga dengan demikian, Tuhan menyampaikan pesan kepada Yeremia, sampaikan buat orang-orang yang ada di pembuangan. Jangan dengarkan mereka. Para pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, jangan dengarkan mereka. Artinya maksudnya, jangan percaya. Jangan percaya. Dan ini perintah. Nah, kita lihat yang berikut, ini janji. Yang pertama perintah, yang kedua janji. Masa pembuangan, seperti yang sudah saya sampaikan dan Alkitab katakan bahwa pembuangan itu akan berlangsung selama 70 tahun. Setelah periode ini, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-10, bagian kalimat yang terakhir yang menjelaskan itu. Tetapi pemulihan dan bangsa ini kembali ke tanah air adalah bagian dari janji Tuhan yang akan digenapi. Sehingga di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Jadi ini bicara tentang janji Tuhan. Janji mana bahwa 70 tahun akan Tuhan genapi. Janji mereka tercerai-berai akan dikembalikan, dikumpulkan semua, dan itu janji Tuhan. Dan saya ingin mengatakan, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti genapi janji. Kalau manusia berjanji dengan orang yang saudara percaya integritasnya, saudara begitu percaya. Dan kalau kepada manusia saudara boleh dapat percaya, saya ingin katakan, Tuhan lebih dahsyat dari janji manusia. Dan karena itu saudara, kalau Tuhan yang berjanji, percaya Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Di saat saudara mungkin terpuruk, pegang janji Tuhan. Di saat saudara merasa sendiri, pegang janji Tuhan. Di saat engkau merasa tidak berdaya, pegang janji Tuhan. Supaya engkau tidak putus asa dan tidak kehilangan harapan. Pegang janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dusta. Pegang janji Tuhan. Karena memang kita merasa tidak berdaya lagi, dan saya akan mengatakannya, sudahlah, beta menyerah sudah. Saya katakan, pegang janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia yang menggenapi janjinya. Rencana kedamaian dan harapan, rencana pemulihan, rencana mengembalikan mereka kembali, dan itu janji Tuhan. Rencana kedamaian dan harapan
Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam dirinya, dan Tuhan tahu apa yang ada dalam dirinya. Ibarat saudara tahu apa yang ada dalam dirimu, saudara punya rencana, saudara yang tahu, dan kadang orang tidak tahu. Demikian yang saya sampaikan, kadang-kala rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kita tidak tahu semua, apalagi Tuhan yang luar biasa. Kita yang terbatas dan Tuhan yang tidak terbatas. Kita ini terbatas untuk mengetahui semua hal yang ada di hati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mungkin kita mengatakan pembuangan orang-orang Israel ke Babel itu kecelakaan besar. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mendidik mereka, mengajar mereka. Nah, mungkin dalam situasi tertentu kadang-kala kita ada di zona nyaman dan tiba-tiba ada pada sebuah situasi yang sulit. Kadang-kala Tuhan izinkan kita melewatinya supaya kita belajar dari sesuatu yang sulit. Kan kadang-kala kita ini ada di zona nyaman dan merasa bahwa wah ini istanaku. Kadang Tuhan harus bawa kita keluar dari sana. Supaya apa? Bagaimana merasakan situasi yang terpuruk dan kita belajar dari sana. Bahwa ternyata dari sana ada pelajaran penting. Berapa banyak di antara kita semua yang belajar di saat konflik tahun 99. Kita belajar banyak hal di sana. Kita yang kadang mementingkan diri sendiri. Saya masih ingat konflik di kota ini. Dan setiap persimpangan jalan semua orang menyembah Tuhan. Malam sebelum tidur semua keluarga, kompleks, lingkungan, semua berdoa, menyanyi, ada malam puji-pujian dan sebagainya. Dilakukan. Sesuatu yang baik sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada keadaan zona nyaman dan membuat orang melewatkan itu lagi. Tapi saya ingin mengatakan Tuhan terlalu punya banyak cara untuk bagaimana membawa umat Tuhan kembali ke jalan yang benar, saudara. Kadangkala kita tidak tahu bagaimana caranya kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengerti dan cara terbaik merancang kita. Kalau Tuhan bawa kita ke satu jalur dan kita seakan mengeraskan hati sehingga kita tidak mau ke jalur itu, Tuhan masih punya cara untuk membawa kita ke jalur yang lain, untuk membawa kita kepada tujuan awal, yaitu agar supaya kehidupan umat ciptaan Tuhan boleh dapat mengangkat tangan memuji dan menyembah Dia. Dan kadang-kala kalau kita tidak mau jalur Tuhan yang Tuhan mau, Tuhan harus bawa kita seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan harus putar-putar mereka, orang Israel, supaya mereka belajar di sana bagaimana mereka kekurangan makan, kekurangan air, kekurangan daging, perlindungan Tuhan pada siang dan pada malam. Tuhan membuktikan di sana. Dan karena itu kadang dalam situasi-situasi tertentu Tuhan izinkan kita supaya kita mau menyaksikan bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa dalam hidup ini. Karena itu Tuhan berjanji untuk mengatakan bahwa Dia akan membawa rencana kedamaian dan harapan bagi bangsa Israel. Dan saya tentu percaya bahwa kedamaian dan harapan bagi kota ini menjadi sebuah harapan kita semua dan doa kita supaya kota ini penuh dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan atas bangsa ini. Hubungan yang kemudian dipulihkan, jadi ini janji yang berikut bahwa hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan menghendaki dengan adanya peristiwa pembuangan orang Israel ke Babel, supaya mereka yang suka memberontak, hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan. Artinya keadaan yang sulit, Tuhan pakai Nebukadnezar untuk kemudian menyadarkan orang-orang Israel supaya orang Israel kembali terhubung dengan Tuhan. Nah, hal ini menarik karena ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong orang-orang Israel, Dia akan memulihkan orang-orang Israel. Dia mengatakan bahwa Dia
berjanji dan mengatakan bagi mereka yang mencari Dia. Dia berjanji benar, tapi hanya bagi mereka yang mencari Dia. Artinya kita ini mungkin mengatakan kita ini orang percaya, oke. Tapi selama kita tidak cari Tuhan, maka kerugian besar terjadi. Dikatakan dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau saya mau menerjemahkan, berarti bagi mereka yang tidak berseru dan tidak berdoa, Tuhan tidak buat apa-apa. Jadi pentingnya bagi kita untuk berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkannya. Amin. Ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Artinya kalau mereka tidak cari Tuhan, mereka tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ini pernyataan yang ditulis dengan sangat hebat menurut saya kalau kemudian kita mempelajari secara teologis terlalu panjang lebar. Tapi saya mempersingkat dengan mengatakan bahwa upaya pemulihan hubungan dengan Tuhan itu penting kontribusi kita, bukan hanya dari pihak Tuhan. Penting dari saya dan saudara. Tidaklah benar kita menjadi pribadi yang hanya berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang akan bekerja menolong kita. Saya ingin mengatakan benar. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi bukankah reaksi dan respon kita kepada Tuhan akan memberikan faedah penting. Karenanya kita berseru, berdoa, mencari Tuhan. Kita mendapat jawaban dan menemukan Tuhan. Dan setiap orang yang berusaha mencari Tuhan, berdoa, berseru, dia tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Yang ketiga, ini berkat. Kesejahteraan di tanah pembuangan. Meskipun bangsa ini dibuang, tapi Tuhan menginstruksikan mereka untuk membangun rumah, menanam kebun, menikah, memperbanyak keturunan. Dan di sana mereka akan melangsungkan hidup dan kemampuan untuk tetap menikmati kemakmuran. Artinya di tempat di mana tidak ada harapan untuk hidup, tapi Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan di sana. Jadi bagi bangsa ini mungkin mereka pesimis, mereka ada di tanah orang lain, di tanah pengasingan, bagaimana bisa menikmati kemakmuran. Tapi di sana Tuhan mengatakan di sana Tuhan akan perintahkan berkat. Jadi akan ada kemakmuran, yang paling penting ketaatan, ketundukan mereka. Karena berkat akan mengikutkan kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga sampai dengan hari ini pun kita masih tetap memiliki sebuah prinsip bahwa Alkitab menyampaikan pesan orang yang tidak bekerja. Jangan beri makan. Jadi karena ini berkat. Setiap tangan yang rajin mereka tidak kekurangan persediaan makanan. Penulis Amsal kadangkala kalau kita coba baca luar biasa. Hai pemalas, belajarlah. Seperti apa semut itu? Apakah bertitel? Tidak. Kita jalan dan kita injak. Tidak berharga. Kan kita jual pun juga tidak nilai, tidak punya nilai. Kalau semut punya nilai, artinya dalam bentuk rupiah. Oh, mungkin tidak ada semut di rumah masing-masing kita. Karena semua ada di tempat pembelian semut. Tapi semut tidak punya nilai, tidak punya harga. Secara ekonomis. Walaupun secara alami dia punya fungsi sebenarnya. Tapi
secara ekonomis tidak punya nilai. Tapi Alkitab mengajar kita belajar kesemut. Karena dia tahu bagaimana kapan menyediakan makanannya. Kapan dia bekerja dan kapan dia tidak bekerja. Dia tahu. Sehingga dengan demikian Alkitab mengajar belajar kesemut. Dan perintah ini agar supaya bangsa ini bekerja dan menjalani kehidupan untuk menanam dan lain sebagainya. Karena waktu mereka bekerja, Tuhan perintahkan berkat ke sana. Artinya waktu bekerja, Allah melipat kali gandakan berkat di atas tangan-tangan yang rajin. Sehingga dengan demikian semua kita tentu kita memahami betul prinsip ini. Tetapi kemudian kalau kemudian mengabaikannya juga terlewatkan banyak berkat. Karena itu kesejahteraan di tanah pembuangan menjadi bagian penting bagi bagaimana melaksanakan instruksi Tuhan lewat Yeremia supaya orang-orang yang dibuang ke Babel mereka menjalannya karena mereka akan diberkati Tuhan di sana. Kesejahteraan di kota Babel, Tuhan menyuruh untuk mereka berdoa. Dan sekali lagi mereka harus mensejahterakan kota Babel. Sehingga saya hari ini mengatakan bahwa instruksi Tuhan kita yang ada di tanah ini berdoa bagi kesejahteraan kota kita, kota Ambon. Amin. Berdoa bagi kota kita. Mungkin saudara mengatakan, tapi saya bukan berasal dari sini. Tapi selama kita ada di tanah ini negeri kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati kota kita tercinta ini. Harapan untuk masa depan tentu bagi kota ini terlalu besar buat saya dan saudara. Yaitu agar supaya semua warga di kota ini angkat tangan puji Tuhan. Karena kita tidak hanya sebatas bicara tentang kesejahteraan secara ekonomi, kedamaian, keamanan. Tapi kita merindukan agar supaya dari setiap keluarga-keluarga, dari setiap negeri-negeri kita di kota ini, orang angkat tangan puji Tuhan. Dan itu doa kita semua. Kita mungkin mengatakan, oke lah kalau kemudian kota ini diberkati dengan kemakmuran ekonomi, keamanan, macam-macam. Tapi saya percaya selaku orang-orang percaya, selaku anak-anak Tuhan, kita tidak hanya berhenti di situ. Kita ingin secara rohani kota ini, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, masyarakat menyembah kepada Allah yang hidup. Ini kerinduan kita semua. Karena ini harapan kita semua. Tapi awasannya penting untuk saya sampaikan mengakhiri bagian ini. Awasannya penting yang kemudian oleh Yeremia menyampaikan sebagai hukuman bagi mereka yang dibuang ke Babel. Kalau mereka kemudian tidak mengikuti semua alur yang Tuhan perintahkan. Kalau kemudian mereka tidak taat kepada Tuhan. Kalau kemudian mereka tidak melakukan sebagaimana perintah pertama yang sudah tadi saya sampaikan. Maka mereka akan kehilangan segala hal. Mereka bahkan bisa kehilangan kedaulatan untuk kemudian dikembalikan. Ataukah mereka akan mengalami kehancuran. Yaitu bahwa tidak menikmati kesejahteraan di kota di mana mereka dibuang. Sehingga dengan demikian maka selama 70 tahun menjadi masa-masa yang berat buat mereka. Tapi kalau mereka menjalaninya sesuai dengan perintah Tuhan, mereka akan menjalaninya dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Saya yakin, saya percaya bahwa ketika orang-orang Israel itu dibuang, mereka merasa malu karena Yerusalem kota yang suci kemudian dirusakkan, dihancurkan
oleh Babel. Mereka kemudian tidak lagi menyembah, karena biasanya bait suci adalah tempat keramat, tempat yang diagung-agungkan. Tidak ada tempat yang lain di mana mereka harus menyembah selain di bait suci. Dan itu sudah dihancurkan. Sehingga dengan demikian bagi mereka itu sesuatu yang berat. Tapi Tuhan memerintahkan mereka untuk terus terhubung. Sekalipun tidak ada bait Allah atau bait suci. Tapi mereka selalu harus bisa terhubung dengan Tuhan. Kalau tidak, maka mereka akan mengalami kehancuran demi kehancuran dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian, mereka tidak move on dari situasi, rasa malu, gengsi. Karena dianggap sebagai bangsa umat pilihan Allah. Oh, ternyata mereka dibawa dan diasingkan. Harga diri mungkin mereka terinjak-injak. Mereka tidak bisa move on kalau mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena itu, perintah ini penting untuk bangsa ini lakukan. Supaya apa? Pemulihan demi pemulihan terjadi. Selain itu, bagi bangsa-bangsa, khususnya maksud saya bagi bangsa Israel, yang mendengarkan kepada pengajar-pengajar palsu, mereka juga akan mengalami penghukuman. Nabi-nabi palsu juga mengalami penghukuman. Dan itu peringatan keras sebagai hukuman. Karena itu menarik untuk saya ulangi dan mengatakan betapa penting kita ikuti perintah, janji, berkat. Karena ada hukuman. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.